pada ganteng semua ini Bang. Sudah pada cantik-cantik semua. Wow. Nah, sebelum kita mulai ibadah, siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau memberkati setiap kami, supaya kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Segenap hati kami hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, udah pada semangat kan untuk beribadah? Semangat. Sebelumnya kamu mau tanya ini, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Mari banget berdiri semuanya, Laskar Kristus, siap! Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. I will kita bulan ini apa ya Kak ya? Apa ya, penuh perhatian. Masih ingat Kak Kadri? Penuh perhatian. Penuh perhatian. Yang pertama, menatap mata orang yang sedang berbicara. Lalu yang kedua, Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. ketiga, menunjukkan Sikap tubuh yang sopan. yang keempat, bertanya jika saya tidak mengerti. Dan terakhir apa Kak Rifka? menerima dan mengingat Pesan yang disampaikan. Yuk kita nyanyikan lagu Penuh perhatian. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Sekali lagi ya Kak Rifka, menatap mata orang, menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Ayo adik-adik katakan, penuh
perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, Penuh perhatian, penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, ku kan selalu, ku kan selalu penuh perhatian. Sekali lagi katakan, ku kan selalu penuh perhatian. Haleluya, sorak-sorai buat Haleluya. raja kita. Nah, adik-adik, kita sudah muji muliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan membaca Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan pujian yang mengatakan bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Kita semua adalah biji mata Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita karena Tuhan cinta kita semua. Mari kita pujikan Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga
aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami Haleluya, kami bersyukur. kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang selalu menemani kami, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Haleluya, Tuhan buat kasih-Mu. terima kasih, sebab kami mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan di hidup kami, Tuhan yang selalu setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, Terima kasih Tuhan. ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah-rumah maupun ada dimanapun saat ini. Kak Dian percaya kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Wah, luar biasa nih. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Karena itu Kak Dian mau ngajak kita semua yang ada saat ini untuk sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk semuanya sikap doa yang manis ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kemurahan-Mu yang selalu Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kami mau hati kami Bapa disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa nih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya dari dua bersaudara yang sangat hebat dan juga keren nih. Wah, hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Wah, di sini kita akan mendengarkan kisah dari dua bersaudara yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Wah, kira-kira siapa ya? Wah, kalau penasaran, yuk sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Lukas ya. Alamatnya di kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Wah, Kak Dian, jumlah ayatnya ini kok dikit banget ya, cuman 5. Wah, kira-kira kita dapat apa ya kalau cuman 5? Nah, kalau penasaran, maka kita belajar bersama-sama karena sebentar kita akan dapat banyak sekali pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan baca bersama-sama ya, suaranya harus keras. Yang sudah bisa membaca boleh membaca dengan suara yang keras, yang belum bisa membaca boleh mendengarkan saja saat Kak Dian dan teman-teman yang lain membacakan ya. Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 42 berkata, Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Oke, amin untuk firman Tuhan. Wah, seperti yang Kak Dian katakan tadi bahwa kita akan belajar dari dua tokoh ya, dua bersaudara yang sangat hebat ya. Mereka ini sama-sama memiliki sikap ketika menyambut Tuhan Yesus, punya sikap yang benar. Wah, sikap yang baik, namun cara mereka yang berbeda.
Ya, jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ini seringkali mengunjungi ya rumah jemaat. Jadi itu berarti sesibuk apapun pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di bumi, ya, dia masih mampu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah-rumah. Dan saat ini dia sedang berkunjung di salah satu jemaat yang bernama Maria dan juga Marta. Wah, tetapi dua bersaudara itu mempunyai sikap hati yang berbeda adik-adik. Wah, berbeda yang dikatakan Kak Dian itu seperti apa sih? Ketika bertemu Tuhan Yesus itu katanya Kak Dian sikapnya berbeda-beda. Wah, mungkin ada adik-adik yang berkata seperti itu. Manusia kan diciptakan Tuhan emang berbeda-beda, biar unik Kak Dian. Wah, tapi hari ini Kak Dian bukan berbicara tentang itu. Berbeda yang dimaksud di sini adalah berbeda sikap hatinya. Wah, apa adik-adik? Sikap hatinya. Ya, jadi yang dimaksud oleh Kak Dian adalah sikap hati yang berbeda ketika menyambut Tuhan Yesus. Jadi secara manusia nih, Marta menyibukkan diri, dia mempersiapkan makanan yang terbaik untuk Tuhan. Dia menyiapkan mungkin minuman, snack, wah mungkin ada makanan khas mungkin dia sediakan untuk Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dengan penuh perhatian mendengarkan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini ya. Secara manusia mungkin yang dilakukan oleh Marta jauh lebih berharga daripada yang dikerjakan oleh Maria. Bayangkan ketika kalian pergi ke rumah teman kalian, wah tiba-tiba teman kalian menyediakan makanan, minuman, wah yang banyak sekali makanan kesukaan. Yang suka ayam goreng disediakan ayam goreng, yang suka pecel dikasih pecel. Waduh, senang pasti. Itu hal yang sangat senang Kak. Kalau misalnya disediakan makan dan minum, secara manusia mungkin kita senang. Tapi yang dilakukan oleh Marta itu ternyata Tuhan suka. Tapi Tuhan mau Maria dan juga Marta memiliki sikap hati yang benar ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar terus apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi tema pada hari ini, tema firman Tuhannya adalah penuh perhatian, cermin sikap orang percaya. Sekali lagi, penuh perhatian adalah cermin sikap orang percaya. Wah, luar biasa nih. Wah, secara manusia tadi mungkin yang dilakukan oleh Marta ini jauh lebih berharga ya, karena menyediakan makanan dan minuman untuk Tuhan daripada yang dilakukan oleh Maria yang hanya duduk saja. Wah, kira-kira duduknya itu ngapain ya Kak Dian? Wah, nanti kita akan pelajari. Karena itu videonya jangan di skip atau dilewatkan. Kita terus ya tonton videonya sampai selesai. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa tetapi Tuhan mempunyai penilaian yang berbeda. Maria mendapat pujian dan perkenanan dari Tuhan, sedangkan Marta mendapatkan teguran dari Tuhan. Betapa pentingnya ya di mata Tuhan memperhatikan sekaligus melakukan firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita memperhatikan, sama dengan I will yang akan kita kerjakan dan sudah kita kerjakan di semester ini, yaitu penuh perhatian. Jadi yang Tuhan mau ketika Tuhan datang, ketika firman itu datang kepada kita seperti ini ya, seperti Kak Dian memberitakan firman Tuhan kepada kalian, kalian harus belajar untuk apa? Memperhatikan sekaligus melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Justru itu yang Tuhan senang, itu yang Tuhan inginkan. Jadi Maria mempunyai respon hati yang benar, sehingga Maria ini bisa memberikan perhatian
ya kepada Tuhan dan mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia mau mendengarkan, ya dia memberikan perhatian yang lebih kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan atas perbuatannya, atas tingkah lakunya, atas perilakunya. Siapa yang mau? Tuhan senang ketika Tuhan melihat kita berbuat baik, ketika Tuhan melihat kita mau dengar-dengaran, jadi anak yang suka dengar-dengaran. Pasti semua mau ya melihat Tuhan senang atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, pada saat ini kita akan belajar ya 3 respon hasil dari sikap hati yang benar. Jadi ada 3 respon hasil dari sikap hati yang benar. Jadi saat kita punya sikap hati yang good, maka respon kita pun akan benar. Saat kita punya sikap hati yang benar, maka respon kita pun akan benar. Wah, maksudnya apa nih Kak Dian? Wah, kita akan belajar 3 respon itu. Yang pertama yaitu Maria duduk dekat kaki Tuhan. Wah, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ya, dalam kitab Lukas ayat 10 sampai 39. 10 ayat 39 nanti kalian bisa baca ya di rumah masing-masing. Tapi firman Tuhan ini pasti dapat menegur setiap kita, dapat membuat kita jadi anak-anak yang paham akan Injil atau paham akan firman Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ya, yang Maria lakukan duduk di dekat kaki Yesus bukan berarti Maria ini mager ya, bukan berarti Maria ini malas gerak ya atau posisi wenak pewe. Wah, bukan seperti itu. Tapi yang dilakukannya ini adalah aktivitas yang penting. Ya, untuk setiap kita juga bisa lakukan ketika kita dengarkan firman Tuhan, yaitu apa? Ternyata dia duduk ya, yang dimaksud di sini adalah di tengah segala kesibukan dan aktivitasnya, penting untuk setiap kita punya waktu untuk duduk dekat di kaki Tuhan dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Wah, lakukan segala aktivitas rohani itu dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan tidak terpaksa. Wah, di sini kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Ternyata ketika kita duduk datang kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau kita menyisihkan waktu kita untuk Tuhan, bukan menyisakan. Wah, Kak Dian, menyisihkan itu apa Kak Dian? Menyisahkan itu juga apa? Aku kok nggak paham loh Kak Dian. Wah, coba nih lihat nih. Di sini ada kata menyisihkan. Wah, ada kata menyisihkan. Menyisihkan itu seperti apa Kak Dian? Nah, di sini Kak Dian nih punya makanan. Wah, Kak Dian punya makanan, namanya nggak usah ditunjukkan karena ini tidak endorse ya. Jadi Kak Dian punya makanan, Kak Dian mau buka nih ya makanannya. Oke, di sini ada 3 makanan. Wah, ada 3 biskitnya, ada 3 nih. Ya, 1, 2, 3. Ya, ada 3 biskitnya. Sekarang Kak Dian mau menyisihkan. Ya, kata menyisihkan berarti Kak Dian akan menyisihkan, disisihkan 2 untuk siapa saja, karena ini konsepnya menyisihkan. Sekarang Kak Dian mau contohkan kata menyisahkan. Wah, kalau kata menyisahkan ini sisa berarti. Sisa. Jadi Kak Dian mau tadi makanannya ada 3 nih ya. Kak Dian berarti mau makan 3-tiganya. Udah dimakan 3-tiganya. Baru Kak Dian kasih kepada orang lain untuk dimakan juga. Wah, ternyata baik gak ya perbuatan seperti ini? Sedih ya. Nah, kenapa sih Kak Dian kasih ilustrasi seperti ini? Jadi roti tadi menggambarkan waktu kita untuk Tuhan. Ketika kita punya waktu, kita harus memberikan waktu yang paling banyak untuk Tuhan.
Dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sisihkan. Tapi kalau kita menyisakan seperti yang Kak Dian lakukan yang kedua tadi. Kak Dian udah makan, terus sisanya buat Tuhan. Waktu sisanya buat Tuhan. Wah, itu tidak baik ternyata. Ternyata menyisihkan dan menyisakan itu perbuatan yang berbeda. Dan Tuhan tidak senang ketika kita menyisakan waktu sedikit buat Tuhan. Karena itu adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini dari kisahnya Maria, bahwa kita harus punya waktu yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria, dia tidak malas. Dia duduk, yang dilakukan di situ bukan bermalas-malasan, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia lakukan, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia tidak terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Dia memberikan waktu yang banyak buat Tuhan. Ya, ini gambaran merupakan kerinduan daripada Maria. Rindu, dia rindu sama Tuhan. Makanya dia mau punya banyak waktu buat Tuhan. Sama dengan adik-adik nih. Mungkin ada adik-adik yang saat ini sedang sudah masuk sekolah ya. Semuanya pasti sudah masuk sekolah, sudah masuk ke kelas yang baru. Pasti ketika kalian pulang dari sekolah ya, sampai di rumah pasti punya kerinduan. Wah, aku pengen ketemu lagi sama teman-teman. Aku nggak sabar nih mau sampai besok lagi biar aku bisa ke sekolah lagi. Aku kangen loh sama teman-teman. Ya, seperti itu, dia punya kerinduan kepada Tuhan, sama dengan yang kalian rasakan. Ketika kalian rindu sama teman-teman, maka Tuhan mau kalian punya rasa rindu yang lebih buat Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat ini yuk kita belajar dari kisah Maria. Dari poin yang pertama, kita harus punya respon yang benar, yaitu apa? Harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, tidak boleh terpaksa. Dan yang kedua, ya, poin yang kedua adalah terus mendengar perkataannya, ya, terus mendengar perkataan Tuhan. Maria bukan sekedar mendengar, tetapi arti kata dari mendengar tadi ya dalam bahasa aslinya adalah akouo. Nah, bukan awowo, bukan ya, itu Tarsan kalau yang seperti itu, tapi akouo ya. Jadi yang berarti sungguh-sungguh. Jadi dia mendengarkan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya sekedar dengar saja, dengar saja. Ketika Kak Dian sampaikan firman, hanya dengar saja tapi tidak sungguh-sungguh. Wah, itu ternyata perbuatan yang tidak tepat teman-teman. Ya, tidak tepat ya adik-adik ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus punya sikap hati yang sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Wah, ternyata kalau kita sungguh-sungguh berarti kita sudah menunjukkan sikap tubuh yang menghargai orang lain, menghargai lawan bicara kita. Bayangkan ketika kalian sedang berbicara sama teman kalian, terus teman kalian tidak menghiraukan kalian. Ya, apakah kalian akan sedih? Pastinya sedih, karena aku udah capek-capek ngomong tapi gak didengerin. Wah, misalnya saja ketika di rumah kalian berbicara kepada orang tua kalian, terus mama atau dedi kalian gak mau lihat kalian, gak mau dengar kalian, sibuk aja main HP. Wah, pasti sedih ya, pasti sedih. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika firman itu disampaikan, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan tersebut, maka Tuhan pun akan sedih dengan tindakan yang seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar kita mampu melakukan firman tersebut ya. Jadi ketika kita mampu mendengarkan firman Tuhan berarti kita sedang fokus. Kalau sudah fokus maka kita mampu untuk mengerjakan firman tersebut. Sama ketika kalian berada di rumah, kalian diberikan perintah oleh mama, "Dek, nanti tidur siang ya." Tapi kita gak dengar, kita sibuk main HP kita, main games. Akhirnya tidak didengar. Apa sih perintah mama tadi? Mama suruh makan ya tadi ya.
Wah, padahal mama suruh tidur siang, tapi karena tidak dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh, akhirnya perintah yang disampaikan tidak masuk di dalam telinga. Akhirnya apa? Dilakukan yang salah, malah makan. Disuruh tidur malah makan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berada dalam lingkungan sekitar kita, kita harus belajar menghargai orang lain. Kita harus belajar untuk dengar-dengaran ya kepada orang lain. Kita harus belajar untuk dengar-dengar dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, terus mendengar perkataannya, yaitu caranya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar untuk dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Oleh Maria. Wah, keren nih firman Tuhannya. Jadi Maria tahu nih bahwa kunci kehidupan yang ditentukan dari mendengarkan perkataan Tuhan ini, wah, sangat besar kuasanya. Karena kalau dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh, maka kita mampu melakukan firman Tuhan tersebut. Nah, poin yang ketiga atau poin yang terakhir, wah ini kesukaan adik-adik pastinya. Poin yang terakhir adalah memilih bagian yang terbaik. Apa adik-adik? Memilih bagian yang terbaik. Ayat firmannya ada di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Nanti baca sendiri di rumah. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan yang benar dan yang baik, yang betul dan yang salah. Wah, itu adalah orang yang bijak. Jadi Maria tahu nih memilih apa yang terbaik, yang tidak bisa dicuri dan diambil dari dirinya, yaitu Tuhan. Dia tahu kalau dia dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hal tersebut tidak akan bisa dicuri. Iman itu tidak bisa dicuri ketika punya dasar yang kuat. Sama dengan bangunan rumah adik-adik. Ya, pernah Kak Dian dulu memberikan ilustrasi ketika kalian bangun rumah kalian di atas pasir, maka ketika datang badai langsung hanyut dan hancur semua bangunan tersebut. Tapi kalau bangunannya itu dibangun di atas batu yang kuat ya, maka bangunan tersebut akan kokoh berdiri. Sama dengan iman kita. Ketika iman kita bangun fondasinya dengan firman Tuhan setiap hari, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kita tidak mudah digoyahkan oleh iblis. Maka kita mampu melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh Marta tadi adalah protes kepada Tuhan. Dia nyuruh Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan gak suruh si Maria ini bantuin aku untuk nyiapin makanan buat Tuhan? Dia marah seperti itu kepada Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tapi dia gak tahu bahwa perbuatan yang Tuhan sukai itu adalah perbuatannya Maria. Yang datang dengar-dengaran sama Tuhan, sungguh-sungguh duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan sibuk sendiri mengerjakan pekerjaannya. Wah, luar biasa firman Tuhan. Saat ini kita belajar dari Maria, bahwa Maria ini paham betul bahwa waktu itu tidak bisa diputar. Mungkin momennya sama, mungkin tempatnya ini sama, tapi hal yang seperti itu mungkin tidak bisa lagi dia dapatkan nantinya. Karena itu sama seperti kalian, ketika kalian belajar firman Tuhan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah itu dengan segenap hati kalian. Ketika kalian diperhadapkan dengan lawan bicara, kalian harus harus penuh perhatian, sehingga sehingga perintah yang disampaikan itu dapat kalian kerjakan dengan benar. Ya, jadi bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu seperti apa ya? Orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu mengenal isi hati Tuhan. Ya, karena dalam kitab Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Wah, itu dasar firman Tuhannya. Jadi orang bijak ini adalah orang yang berhikmat. Jadi 3 respon
hasil dari sikap hati yang benar. Jadi ketika kita punya hati yang benar, ya, Kak Dian akan menyimpulkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu ketika kita punya hati yang benar, maka kita akan punya respon yang benar. Tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah duduk dekat dengan Tuhan. Duduk dekat dengan Tuhan, itu yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat dengan Tuhan ini berbicara tentang punya kerinduan, kangen sama Tuhan. Ya, nggak sabar nih pengen ketemu Tuhan, nggak sabar nih dengar ibadah online sekolah minggu. Wah, itu punya kerinduan namanya. Jadi punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi harus sungguh-sungguh. Agar apa? Agar mengerti firman yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana di sini adalah mampu membedakan apa yang betul dan apa yang salah. Jadi mampu punya sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau situasi yang ada. Jadi misalnya kalau aku buat gini, kira-kira Tuhan senang gak ya? Tapi karena kita punya hikmat dari Tuhan, karena kita belajar firman Tuhan, kita dikasih tahu sama Tuhan di dalam hati, tidak baik kalau kita berbuat seperti ini. Misalnya dalam hati bilang seperti ini, atau di otak kita bilang seperti ini, kalau nanti berdoa boleh gak ya aku sambil tiduran? Wah, tapi karena ada hikmat di dalam diri kita, karena ada reaksi yang benar di dalam diri kita, maka kita akan memberikan respon yang positif. Hati kita akan mengatakan bahwa tidak baik kalau berdoa sambil tidur. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini kita belajar tentang yang paling penting dalam kehidupan kita adalah memberi prioritas yang terbaik kepada Tuhan dengan cara penuh perhatian kepada Tuhan daripada yang lain. Jadi apa nih prioritas yang dimaksud di sini? Yaitu menomorsatukan Tuhan daripada semuanya. Ya, jadi intinya kita harus mengutamakan Tuhan dari semuanya. Jadi harus, ya, ketika mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Jadi Tuhan melebihi semuanya. Ya, bisa memberi perhatian jika mempunyai sikap hati yang benar. Kalau kita punya sikap hati yang benar, maka kita akan merespon pun dengan cara yang benar. Jadi adik-adik semuanya, yuk kita baca ayat hafalan hari ini ada di kitab Matius 6 ayat 33. Ya, buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 33 berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Kak Dian percaya bahwa adik-adik yang ada saat ini pasti mampu mengerjakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat saat ini Tuhan kami dengar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk merespon dengan penuh sukacita firman yang sudah disampaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Untuk punya sikap hati yang benar ketika mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, jika Engkau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, maka mintalah apa saja, Engkau pasti akan mendapatkannya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau memberikan persembahan pada saat ini. Berkati persembahan kami,
Engkau berkati mama papa kami yang menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami percaya persembahan kami berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik siap untuk memuji Tuhan sekali lagi, amin. Oke, kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Laskar Kristus Siap. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Nah, kita mau menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Siapa aja ya kak? Siapa ya? Siapa Yang pertama ya? Siapa ya? Iya, siapa aja ya? Siapa ya? Kalau begitu kita nyanyikan saja ya. Oke. Oke. 12 murid 12 murid Yesus. Yesus. Come on. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya dari awal ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 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 Yeay. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu. Yeay. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengetahui isi hatimu, dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.